Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Panemu bersama saya Arman dari PT Panemu Solusi Industri. Di sini saya ingin share kepada teman-teman yang mungkin baru mau belajar tentang pemrograman. Apa sih yang harus kita mulai pelajari terlebih dahulu ketika kita ingin menjadi programmer? Kalau aku bisa menyarankan, mungkin kalian harus belajar perihal logika terlebih dahulu. Karena dari logika, kalian bisa mencari atau mempermudah diri kalian untuk memahami sebuah alur dari proses pemrograman itu sendiri. Nah, dalam pemrograman, kita itu akan menemukan banyak sekali problem-problem, dan itu akan kita selesaikan dengan persoalan logika ini tadi. Dari logika, kita bisa menentukan tujuan kita mau membuat aplikasi itu seperti apa. Ketika kita sudah tahu aplikasi itu akan menjadi seperti apa, kita akan dapat menentukan langkah-langkah apa yang harus kita penuhi dan bagaimana caranya kita membuat dengan apa yang sudah kita miliki itu untuk mencapai tujuan kita. Namun ketika kita menjalankan sebuah proses untuk mencapai tujuan, pasti akan ada namanya error, masalah. Ketika error dan masalah itu terjadi, kita akan mampu mengidentifikasi masalahnya ketika kita sudah tahu tujuannya dengan logika yang kita miliki. Contoh, ketika kita ingin membuat text box dan kita yang hanya ingin text box tersebut hanya tertuliskan angka saja. Nah, logikanya bagaimana caranya kita memberikan perintah dengan kode program yang kita buat agar ketika orang lain menuliskan di text box tersebut bukan angka tapi huruf, bagaimana aplikasi ini merespon? Apakah responnya itu akan tetap tertampil huruf, atau hurufnya ketika dipencet itu tidak akan muncul, atau ketika kita buka textbook tersebut langsung keyboardnya hanya angka saja. Nah, itu akan kita atur dari pemrogramannya. Itu harus kita sesuaikan juga dengan tujuan kita. Apakah tujuannya yang mana nih dari semua case yang ini? Dari situ kita bisa memprogram dengan logika kita. Karena kita sudah tahu tujuannya, kita logikakan, kita bahasakan kode kita kepada aplikasi yang ingin kita buat. Selain masalah yang terjadi dalam proses pembuatan aplikasi kan ada yang namanya update ya. Dari update tersebut kita juga membutuhkan logika update apa sih yang akan kita tambahkan dari aplikasi tersebut. Pengembangannya akan arah kemana? Yaitu tadi dari fungsi-fungsi kenapa logika kita harus kita asah. Lalu bagaimana cara kita mengasah logika tersebut? Ada beberapa latihan yang mungkin dari teman-teman bisa coba. Pertama, belajar matematika. Matematika itu banyak orang yang dipahami adalah menjadi angka-angka saja, sedangkan bahasa logika itu sendiri paling dasar adalah matematika. Kunci dari matematika adalah mengasah logika kita menyamakan sisi kanan dan sisi kiri dengan sama dengan, atau dengan tidak sama dengan. Itu dengan logika tersebut kita bisa belajar bagaimana meruntutkan untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, mungkin beberapa teman-teman malas matematika, aku tidak suka dengan matematika. Namun dengan kalian sudah mengetahui kenapa matematika harus dipelajari untuk mengasah logika, ini penting bagi kalian. Ketika kalian sudah tahu fungsi kenapa kalian harus belajar ini, akan terdorong juga kalian belajar sesuatu hal yang akan bermanfaat bagi kalian. Dan matematika sangat bermanfaat untuk mengasah logika. Yang kedua, latihan yang mungkin bisa kita olah adalah cara berpikir kritis. Belajar berpikir kritis itu bisa membantu kita untuk mengoptimalkan kemampuan logika. Dari berpikir kritis, kalian bisa mengetahui apa sih masalah yang sebenarnya, akar permasalahannya dari mana. Bahkan, sebelum masalah itu terjadi, kalian sudah bisa mengira-ngira apa sih yang akan muncul, bagian mana sih yang kira-kira bisa muncul. Latihan ketiga, cari masalah, coba selesaikan. Kemampuan problem solving sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan logika kita. Cari aja masalah yang kita ketemui, mungkin di internet. Coba selesaikan dari cara kalian. Semakin banyak masalah yang kalian selesaikan, maka kemampuan berlogika kalian akan semakin terasah. Latihan paling advance di level ini, kalian coba membreakdown sesuatu sampai tidak ada pertanyaan yang tersisa, sehingga semua pertanyaan dari sesuatu yang kalian breakdown itu semuanya terjawab sebelum pertanyaan itu muncul. Apakah terdengar berat? Apakah kalian sudah mulai ragu menjadi programmer? Jika kalian mungkin sekarang ngerasa kok sulit ya jadi programmer, kok ribet ya jadi programmer, kenapa ribet seperti ini, kenapa banyak hal yang harus dipelajari. Sebenarnya ketika kita memulai sebuah proses, kita hanya perlu sedikit memaksakan diri kita, mengorbankan sesuatu untuk mencapai sesuatu. Karena tidak akan ada kemenangan tanpa adanya pertaruhan. Kadang kita itu ngerasa kalau kita itu nggak bisa dari awal, padahal kita belum mencoba. Padahal kuncinya adalah menyerah sama dengan gagal. Tetap mencoba, kalian masih berdalam proses.
ya kita jalani saja proses ini. Selama kalian belum menyerah dan berhenti, kalian belum gagal. Carilah sebanyak-banyaknya ilmu dari berbagai macam informasi. Dengan adanya internet sekarang, kita dapat mendapatkan informasi dengan mudah dengan Google, AI, ChatGPT, Bard. Sedemikian mudah mendapatkan informasi di era sekarang. Selama kalian masih belum menyerah, kalian belum gagal. Intinya di situ. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang baru mau mulai jadi programmer, kalau terdengar sulit, anggaplah itu sebagai tantangan untuk kalian pecahkan. Mungkin gitu video untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share kepada teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel Panemu untuk selalu mendapatkan video-video terupdate dari kami tentang teknologi dan bisnis. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya Arman pamit undur diri.